Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha. Jumpa lagi bersama Ibu Dini dalam pembelajaran daring di kelas 3. Oke, semoga Ananda Soleh Soleha semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun kita belajarnya tidak secara langsung di kelas. Kita melalui jaringan, melalui media sosial yang ada, menggunakan fasilitas media yang ada. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran daring kali ini. Meskipun kita berjauhan belajarnya, Ibu di rumah dan kalian juga di rumah masing-masing, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan, apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada pembelajaran kali ini, Ananda Soleh Soleha semua dapat memahaminya, dapat mengerti, dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya, bagian subtema 1, pembelajaran kedua. Melalui pembelajaran kali ini, Ananda semua diharapkan bisa lebih mengetahui dan memahami tentang apa saja sih yang menjadi kewajiban kita, kewajiban Ananda semua di rumah yang berkaitan dengan penghematan energi. Jadi intinya yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kewajiban menghemat energi di rumah. Loh Bu, kenapa kok kita harus menghemat energi? Bukannya kita bisa menggunakannya semau kita, seperlunya kita kan memerlukan energi tersebut. Berarti kapanpun kita harus menggunakannya. Ayo, pasti ada yang nanya kayak gitu ya. Ya, memang betul kita memerlukan energi dalam melaksanakan ataupun melakukan kegiatan sehari-hari, baik di rumah, di luar rumah, di sekolah, di tempat bermain. Tetapi kita harus tahu batasan. Maksudnya bagaimana? Kita menggunakan energi tersebut secara sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Misalnya, ketika malam hari kan sudah gelap ya. Nah, kita memerlukan lampu, energi cahaya yang berkaitan langsung dengan energi listrik. Nah, kita boleh menggunakannya tetapi sesuai dengan keperluan kita. Misalnya ketika kita mengerjakan tugas, mengerjakan PR dari sekolah, wah ada PR nih buat besok, tapi belum sempat tadi siang dikerjanya, makanya dikerjanya itu pas malam hari. Nah, kita memerlukan penerangan, pencahayaan untuk bisa menulis dan mengerjakan tugas tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan energi cahaya dari lampu yang ada di rumah, yang ada di kamar kalian masing-masing. Itu pun dipergunakan sesuai dengan keperluan kita. Misalnya, mengerjakan tugas sudah beres. Nah, kemudian kalian merasa mengantuk. Lebih baik, alangkah baiknya memang seharusnya kalian mematikan lampu tersebut. Jangan dibiarkan selalu menyala. Itu salah satu contoh penghematan energi listrik, energi listrik dan energi cahaya. Atau ketika siang hari kalian merasakan kepanasan, gerah ya hari ini misalnya panas.
Nah, kalian menyalakan kipas angin. Kemudian, kalian tiba-tiba keluar rumah. Ada teman yang nyamperin buat main gitu misalnya. Nah, kalian tidak mematikan si kipas angin tersebut. Itu termasuk salah satu contoh pemborosan energi listrik. Ya, jadi selalu diingat ketika kita akan keluar rumah, pastikan semua peralatan di rumah sudah dalam keadaan nonaktif. Maksudnya sudah dalam keadaan tidak digunakan. Misalnya lampu dimatikan ketika siang hari, televisi dimatikan ketika tidak ditonton, kemudian kipas angin juga tidak dinyalakan ketika kita tidak menggunakannya. Ananda soleh-soleha semua masih ingat tidak energi yang paling besar yang ada di dunia ini? Energi yang paling besar yang ada di alam semesta. Payo. Ya, energi matahari. Masih ingat? Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di alam. Matahari memiliki energi cahaya dan juga energi panas. Nah, ketika siang hari seperti sekarang, kita akan merasa di luar itu terang, jadi terlihat semuanya ya, karena adanya energi cahaya dari matahari. Kemudian ketika siang hari kita bisa menjemur pakaian dengan mencuci pakaian terlebih dahulu yang kotor. Setelah digunakan kemudian kita cuci, kita bisa menjemurnya di bawah terik matahari, di bawah panasnya sinar matahari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat cadangan makanannya melalui proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh kita, oleh makhluk hidup lainnya, bisa oleh manusia dan juga oleh hewan ya. Nah, selain dari kebutuhan kita menggunakan energi listrik, menggunakan cahaya matahari, menggunakan energi panas dari matahari, kita juga harus membiasakan diri untuk menghemat daripada penggunaan air bersih. Nah, air bersih itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Bisa kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk mencuci pakaian, kita gunakan untuk menyiram tanaman, dan juga bisa kita gunakan untuk memasak dan mencukupi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ini. Ketika kalian sedang melaksanakan olahraga ataupun misalnya dalam pembelajaran olahraga, kalian pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu kan cairan yang ada di dalam tubuh kalian. Berarti itu harus ada gantinya, harus ada cairan lagi yang masuk ke dalam tubuh kita. Otomatis juga ketika kalian berolahraga, kemudian merasa capek, maka kalian akan merasakan haus dan kalian ingin minum. Nah, air tersebut akan menggantikan cairan keringat yang keluar ketika kalian melakukan aktivitas ataupun kalian melakukan olahraga. Sudah pasti air yang kita butuhkan itu pastinya air yang bersih. Tidak mungkin kan kita meminum air yang kotor ataupun kita mencuci pakaian menggunakan air yang kotor. Tidak ya. Tetapi kita memerlukan air bersih yang bisa kita gunakan untuk mencuci, memasak, ataupun yang lainnya. Untuk selanjutnya, nanti kalian coba diskusikan bersama ayah, bunda, ataupun dengan kakak, siapapun yang ada di rumah bersama kalian, mendampingi kalian belajar. Nah, kalian mendiskusikan tentang bagaimana penghematan ataupun apa saja kewajiban kalian menghemat air yang ada di rumah kalian masing-masing. Untuk nanti tugasnya bisa diserahkan melalui WhatsApp, melalui pesan di WhatsApp ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia dan juga tentunya sebagai makhluk sosial harus ataupun kita dengan wajib melakukan penghematan terhadap setiap energi, bukan hanya tentang energi pemanfaatan penghematan air bersih
dan juga penggunaan listrik di rumah kalian, tetapi juga tentang energi-energi yang lainnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa dipahami oleh Ananda Soleh-Soleha semua dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya dan dicukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama Ananda Soleh-Solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.